tidak mungkin lebih dari 1 atau kurang dari 0. Jadi kalau ada soal itu tentang probabilitas, kalau jawaban kita peluangnya 1,5 itu sudah jelas salah. Ya, dicek cara ngecek jawaban peluang. Kalau peluang itu tidak mungkin lebih dari 1 atau kurang dari 0. Jadi kalau jawaban kita peluangnya min 0,5, berarti salah. Karena peluang tidak ada yang negatif atau di bawah 0. Dan tidak mungkin juga lebih dari 1. Kalau kita menghitung peluang, ternyata peluangnya 1,75. Sudah pasti salah. Karena peluang itu tidak mungkin lebih dari 1. Probabilitas 0 artinya suatu peristiwa tidak mungkin terjadi. Jadi kalau 0 itu tidak mungkin terjadi. Contohnya apa? Peristiwa yang tidak mungkin terjadi. Peristiwa yang tidak mungkin terjadi kira-kira apa? Ya besok ada. Turun salju. Salju ada kemarin Di Jakarta. Di Bogor gimana Pak? Di Jakarta. Apa? Yang tidak mungkin terjadi. Laki-laki hamil. Peluangnya 0. Gak ada yang tahu Pak. Laki-laki hamil nggak mungkin kan terjadi peluangnya kalau itu peristiwa peluangnya 0. Probabilitas 1 artinya suatu peristiwa pasti terjadi. Pasti terjadi, maka peluangnya 1. Apa contohnya yang pasti terjadi? Perempuan hamil melahirkan. Banyak kok yang belum bisa hamil. Iya. Perempuan Ada juga. hamil jadi Besok matahari terbit dari timur. jangan. Mungkin kita bisa. Ya, intinya seperti itu. Jadi kalau 1 itu pasti terjadi. Jadi probabilitas antara 0 sampai 1 itu adalah peristiwa yang mungkin terjadi. Jadi kalau 0,sekian, 0,sekian itu berarti mungkin terjadi. Misalnya besok probabilitas hujan 0,5, 0,7, 0,9. Jadi mulai dari 0 sampai 1 itu yang mungkin terjadi. 0, sekian. Semakin mendekati 1, maka peluangnya akan semakin besar terjadi. 0,8, 0,9 itu semakin kemungkinan besar akan terjadi. Tapi kalau probabilitas mendekati 0, bisa 0,1, 0,05, itu kemungkinan terjadinya sangat kecil. Jadi semakin mendekati 0, peluangnya akan kecil atau kejadiannya akan kecil terjadi. Semakin mendekati 1, maka kemungkinan itu peristiwa itu kemungkinan besar akan terjadi. Lalu ada istilah komplement. Komplement itu lawan dari peristiwa yang sedang kita bicarakan. Nilai peluang komplement adalah 1 dikurangi Nilai peluang hujan hujan. tersebut. Jadi kalau peluang hujan besok itu 0,7, maka komplementnya atau lawan dari peluang tidak hujan, peluang tidak hujan, lawan dari kejadian ini adalah tinggal 1 dikurang 0,7 sisanya. Komplement sisanya ya. Jadi kalau peluang hujan besok 0,7, berarti peluang tidak hujan 0,3 sisanya. Karena total peluang itu 1. Itu yang dimaksud dengan komplement, lawan dari kejadian yang sedang dibicarakan. Tinggal dikurangi 1 dikurang 0,. Ini rumus umum cara menghitung peluang. Rumus besarnya seperti ini, bahwa peluang kejadian A adalah banyaknya kejadian A dibagi seluruh kejadian. Jadi diingat, peluang kejadian A adalah semua kejadian A dibagi dengan seluruhnya. Jadi banyaknya kejadian tersebut dibagi totalnya. Itu rumus umum peluang. Contoh, dalam waktu 30 hari terjadi hujan 14 hari. Berapa probabilitas terjadinya hujan? Banyak kejadiannya
Jadi 14 per 30 peluang ya? hujan, berarti banyaknya kejadian hujan dibanding seluruh. Iya. Jadi banyaknya kejadian dibagi seluruh, itu rumus umum peluang. Contoh, yang A, peluang hujan, berarti banyaknya kejadian hujan. Dalam 14. ini hujannya berapa? 14. Dibagi seluruhnya. 30. 0, itu pakai koma-koma kalau peluang. Waduh. 0,47. Ih, tunggu lagi. 0,46667. Apa? 0,47. 47 kan? 46, 47. 466 4667. 47 0,5 juga sih Pak bisa. 46 aja, Pak. 0,5 kita ngomong. Jadi intinya untuk mencari peluang banyaknya kejadian tersebut dibagi total. Sekarang banyaknya yang tidak hujan. Ini yang tidak hujan dalam 30 hari berapa hari? 16 16 Berarti 16 dibagi totalnya 30. jadi banyaknya kejadian tersebut dibagi totalnya mencari peluang 0,5 Tiga. 53. 53, Pak. Saya anak 47 bawah. Ya berarti itu 47 Pak. karena dijumlahkan harus 1. Iya. Iya. Ini Pak, ini cuma 3. Kalau kita jumlahkan bisa. Iya, karena kan Kurang perbuatan lebih dari dari 6 1. kan 0,4666. Kalau dia menjual naik tiganya segitu. Contoh yang kedua, pelemparan sebuah mata uang logam. A. Muncul sisi angka sebanyak 40 kali. B. Muncul sisi gambar sebanyak 35 kali. Hitung probabilitas peristiwa A dan B. Peristiwa A berarti muncul, peristiwa A adalah muncul angka 40 kali. Peristiwa B muncul Sebanyak gambar 35 kali. Kan dalam kotak itu cuma 2 sisi ya. Iya. Ada sisi gambar, ada sisi Angka. angka. Jadi peluang A berapa? 40 per pada antara Jumlah kejadian A dibagi total. Peristiwa A 40 kali muncul angka. Peristiwa B muncul gambar 35 kali. Jadi peluang A berapa? 40 per 75. Kejadian A ada berapa? 40 40 dibagi totalnya 75. jumlah seluruh peristiwa. 75 itu berarti 40 ditambah 35. Peluang B, kejadian gambar 35 per 35 per 75. 7. 0,53 yang atas, yang bawahnya berarti 0,47. Satu lagi, contoh pada pelemparan sebuah dadu. Dadu sisinya ada berapa? 6. 6. Ya. Antara sisi 1, sisi 2, sisi 3 sampai sisi 6. Sekarang peluang muncul angka 4. Berapa kira-kira? 4 per 6. 4 per 1. Muncul sisi 4. 0,67. Berapa per berapa? 4 per 6. Muncul angka 4. 1 ya berarti? Jumlah angka 4. Angka 4 ada berapa dalam dadu? 1, iya. Berarti jumlah angka 1 per 6. Bukan 4 per 6. Iya benar-benar. Kan sisi 4 pada dadu cuma 1. Muncul angka 6. Berarti peluang 6. 1 Berapa per berapa? 6 per 6. 1 per 6 juga sama. 1 per 6. Karena sisi 6 cuma 1. Cuma 1 ya benar. 0,17.
Dua-duanya sama. Karena ada tersisi. Iya benar-benar. Karena semuanya cuma satu. Sekali lagi, untuk mencari peluang itu jumlah kejadian dibagi dengan totalnya. Jumlah kejadian peristiwa itu dibagi dengan totalnya seluruh kejadian. Kalau lanjutan lagi kalau di Irisan. Irisan. ini mau tinggal. Nah, dalam peluang ada yang dimaksud dengan istilah peristiwa non eksklusif atau peristiwa tidak saling lepas. Jadi peristiwa pertama ada hubungan dengan peristiwa yang kedua. Itu disebut dengan non eksklusif. Yaitu suatu kejadian di mana ada dua atau lebih kejadian yang dapat terjadi secara bersama-sama. Misalnya sini ada mahasiswa yang mengambil statistika dan ada juga yang mengambil metodologi penelitian. Ada juga yang mengambil kedua-duanya, bukan ini irisannya. Yang mengambil kedua-duanya itu sebut saja irisan. Dia mengambil A, dia juga mengambil B. Itu irisannya. Jadi ngobrol terus nih. Jadi yang non eksklusif itu peristiwa di mana dua peristiwa itu ada saling keterkaitan. Misalnya di sini ada peristiwa A dan peristiwa B. Lalu ada juga peristiwa yang A dan B. Contohnya yang mengambil statistika dan mengambil ekonomi misalnya. Ada juga mahasiswa yang mengambil kedua-duanya. Itu kita sebut dengan irisan. Mengambil kedua-duanya. Maka kalau ditanya peluang mengambil A atau B, maka probabilitasnya adalah jika ada lambang U ini union, Union dan atas. N-nya nama. union, N gabung. ini tandanya atau. Kalau ini irisan dan. Jadi berarti ini mengambil kedua-duanya. Dan jadi kalau ada pertanyaan berapa peluang seseorang mengambil peristiwa A atau peristiwa B, maka rumusnya adalah peristiwa A ditambah dengan peristiwa B dikurangi dengan Peristiwa A kedua-duanya. dan B. Ya, yang kedua-duanya. Contoh, ada jumlah mahasiswa ada 50, 35 mengambil statistika, 35 mengambil metode penelitian, 20 mengambil kedua-duanya. Di sini ada 20 orang mengambil kedua-duanya. Jumlah yang A itu 35, yang B juga 35. Saya 70 Berarti yang orang. mengambil 20 orang yang mengambil kedua-duanya. Tentukan peluang mereka yang mengambil statistika saja atau metode penelitian saja. Jadi kalau ada kata atau, maka kita pakai rumus yang ini. Ada union atau. Jadi satu-satu hitung dulu probabilitasnya. Probabilitas yang statistika berapa per berapa? 35 per 50. Jadi jumlah statistika dibagi total. Oh iya. Oh. Yang statistika ada berapa orang? 35. 35 dibagi totalnya 20. Lalu yang mengambil metode penelitian 35 juga. Ya. Tapi sama ya 35 per 50. 50. Yang mengambil kedua-duanya berarti probabilitas 20 per 50. statistika dan penelitian 20 per
Itu probabilitas masing-masingnya. Baru dimasukin ke rumus Baru ya, Pak? masukin ke rumus atau. Nah ini setelah kita tahu rumusnya atau keluarnya, kita masukkan ke rumus ini. Rumus union. 0,7, 0,7, 0,7, 0,4. 1,4 dikurangi 0,4 tadi ya? Itu lagi 0,4. Jadi kalau kita masukkan 35 per 50 Ditambah 35 per 50 dikurangi 20 per 50. 1,4 minus 0,1 ini. per 1 ya. Jadi masing-masing kategori buat dulu probabilitasnya, buat dulu peluangnya, baru dimasukkan ke dalam rumus. Ini kalau peristiwanya saling atau tidak saling terpisah, ada hubungan antara peristiwa A dan peristiwa B. Kalau tidak ada hubungan maka ini tidak berlaku. Ini khusus apabila peristiwa A dan B itu ada keterkaitannya, ada hubungannya. Ini yang dinamakan non eksklusif. Makasih ya. Ini pendekatan menghitung probabilitas. Jadi selain rumus yang tadi yang awal, ada 3 pendekatan yang bisa dijadikan sebagai untuk menghitung rumus atau menghitung probabilitas. Pendekatan pertama dinamakan pendekatan klasik. Iya. Pendekatan klasik ini hampir sama dengan rumus yang tadi. Berarti peluang A adalah banyaknya kejadian A dibagi total. Ya, sama dengan yang tadi. Peristiwa A dibagi seluruhnya. Ini contohnya pelemparan sebuah dadu muncul angka 1 tadi berapa? Peluangnya? 1 per 6. Berarti pada pelemparan sebuah dadu berapa peluang muncul angka 1? 1. Berarti banyaknya angka 1 dibagi seluruhnya, ya kan? Salah membacanya. Ya. Berarti banyaknya angka 1 pada dadu dibagi seluruhnya. Angka 1 pada dadu ada berapa sisi? 1. Berarti 1. Ya, totalnya. 6. Peluang B muncul angka 4. Berarti jumlah angka 4, jumlah sisi 4 pada dadu dibagi seluruhnya. Angka 4 pada dadu ada berapa? 1. Jadi 1 per 6. Jadi jumlah peristiwa itu dibagi seluruhnya. Ini pendekatan klasik. Jadi ingat pendekatan klasik, di jumlah peristiwa A dibagi totalnya. Pembaginya adalah keseluruhannya. Yang kedua pendekatan frekuensi relatif. Menghitung probabilitas menggunakan data masa lalu. Itu frekuensi relatif. Ini ada sebuah contoh. Tahun 99 terjadi 150 kecelakaan, di mana 75 kecelakaan terjadi karena sopir mengantuk. Nah di sini ada peluang kecelakaan. Karena mengantuk. Peluang kecelakaan karena mengantuk tahun 99. 75 per 5. Berarti jumlah kecelakaan dibagi 150 total. Ya. Berarti untuk mencari peluang kecelakaan artinya jumlah kecelakaan dibagi seluruh kejadian. Ya. 0,5. Jumlah kecelakaan ada 75
75. 75. Sekarang 150. Sekarang totalnya 1. Sama dengan 0,5. Pertanyaannya, jika pada tahun 2000 ada 200 kecelakaan, tentukan dugaan jumlah kecelakaan karena mengantuk. Jadi kecelakaan kan selain karena sopir mengantuk, bisa saja rem blong, jalan licin. Bisa berapa Ya. Jadi kecelakaan bisa banyak faktor penyebabnya. Oh ini yang kita cari karena sopir mengantuk, ada peluangnya 0,5. Nah pada tahun 2000 terjadi 200 kecelakaan. Tentukan dugaan jumlah kecelakaan karena sopir mengantuk. 100. Ini jumlah kecelakaannya untuk tahun 2000. 200. Tinggal dikalikan peluang dikali dengan banyaknya kejadian. Peluangnya berapa? Ini kan? 0,5. 5 dikali 100. jadi 100 kejadian. Karena aku supir. Itu rumusnya ya, Be? Oh. Iya, Bapak. Tinggal dikalikan dengannya peluang dengan banyaknya kejadian untuk menghitung kecelakaan karena sopir mengantuk. Ini pendekatan frekuensi relatif berdasarkan data sebelumnya. Ini data tahun 99 untuk mengukur data tahun 2000 dengan menggunakan data tahun 2000 atau 1999. Jadi pertama cari dulu peluang kecelakaan karena mengantuk. Ya, ya. Yaitu jumlah kecelakaan mengantuk dibagi total kejadian, diperoleh peluang 0,5. Nah untuk kejadian tahun 2000 tinggal dikalikan peluang tadi dikali dengan banyaknya kecelakaan. Ini diperkirakan akan ada 100 kejadian karena sopir mengantuk. Ini pendekatan frekuensi relatif. Sampahnya ada bersihnya, guys. Yang ketiga, pendekatan subjektif. Perhitungan probabilitas berdasarkan tingkat kepercayaan seseorang terhadap suatu peristiwa. Orang memiliki probabilitas sama 0 dikatakan orang yang pesimis. Jadi ini tidak berdasarkan perhitungan, tapi berdasarkan prediksi seseorang. Itu subjektif namanya. Ini jarang dipakai kalau ini. Jarang. Kalau ulangan ada nggak, Pak? Enggak. Ini kalau peluang ini jarang digunakan karena ini subjektif karena berdasarkan perhitungan seseorang. Ya. Tidak berdasarkan dengan aturan, feeling dan feeling. Iya. Misalnya komentator olahraga sepak bola meramalkan Indonesia lawan Guinea. Berapa? Ayo. Karena 80% akan menang menurut ahli, menurut komentator. Itu kan namanya pendekatan subjektif. Menurut ahli sepak bola, Indonesia akan menang 75%, 0,75. Tapi itu pendekatannya subjektif, hanya perkiraan. Berarti nggak ada rumusnya, Pak? Ya, secara rumus tidak ada. Tapi tergantung dari optimis dan pesimisnya. Kalau orangnya optimisan, itu pasti kecil probabilitasnya. Tapi kalau orangnya optimis, wah pasti menang. Optimis pasti menang. Iya, tergantung orang. Ya, tergantung orangnya juga betul. Jadi kan makanya ini dikatakan sebagai pendekatan subjektif. Orang-orang pasti beda. Setiap orang pasti beda penilaiannya. Asas-asas peristiwa. Mutually Yang pertama ada asas mutually eksklusif atau saling terpisah atau saling asing.
Kalau ini gambarnya A dan B itu terpisah. Ini mutuali eksklusif. Kalau yang tadi yang awal Jangan eksklusif. ada irisannya. Nah ini non eksklusif. Ada irisan antara peristiwa A dan peristiwa B. Ini dikatakan tidak saling pisah atau non eksklusif. Sekarang bagaimana kalau peristiwanya saling terpisah? Maka dikatakan mutuali eksklusif. Kejadian A tidak ada hubungan dengan kejadian B. Terjadi apabila suatu peristiwa di mana ada dua atau lebih kejadian yang terpisah, tidak ada hubungan keterkaitan. Jadi kalau tidak ada hubungan keterkaitan, maka dikatakan mutuali eksklusif. Maka untuk menghitung probabilitas antara peristiwa A atau peristiwa B, gunakan rumus ini, tinggal dijumlahkan. Ini ada kata atau. Tadi kalau ada keterkaitan, kalau non eksklusif, kalau ada keterkaitan, rumusnya apa tadi? PA tambah PB minus PA Kurangi PA dan B. dan B. Yang tadi, kalau ada hubungan. Tapi kalau tidak ada hubungan, Gak usah pakai maka ini mutuali, mutuali eksklusif. maka ruang A atau B dan B sama dengan PA tambah PB. tinggal ditambah dengan PB. Karena tidak ada irisannya, maka itu dihilangkan rumus irisannya. Suatu instansi mencari seorang pegawai. 0,2. Ada 5 pelamar, namanya A, B, C, D, dan E. Berapa peluang A atau B diterima? Di masing-masing cari dulu peluangnya, peluang A dan peluang B. 1/5. Ini dikatakan sebagai mutuali eksklusif, karena tidak ada hubungan. Di antara 0,4. kelima peserta itu tidak ada hubungan. Peluang terpilih si A. 1/5. Jadi rumusnya banyaknya si A dibagi total, kan gitu ya? Ya. Banyaknya si A dibagi total. Si A ada berapa? 1. 1 per totalnya 5. 0,2. 0,2. Peluang si B keterima. 1. Si B ada berapa? 1. Ada 1 juga, berarti 1 per 5. Kan? tinggal Peluangnya ada dijumlahkan 5 orang. peluang si A atau si B yang keterima tinggal dijumlahkan 0,4. 0,2 ditambah 0,2. Jadi peluang A atau B yang diterima 0,1. Sarah Cindy nggak mau duduk sama gue. Sarah nggak mau duduk sama gue. Air. Direkam. Dia berguna. Dia berguna. Dilihat kalau ingat. Yang kedua hubungannya independen atau saling bebas. Suatu peristiwa yang tidak mempengaruhi peristiwa lain. Di peristiwa A tidak mempengaruhi peristiwa lain. Maka rumusnya P, A, dan. Kalau ini dan. P, A, dan B. Itu rumusnya P, A, Kali PB.
Jadi ciri-cirinya di sini. Lihat di soalnya. Kalau soalnya atau, maka rumusnya yang atas atau yang kedua atau. Tapi kalau di soal peristiwa pertama dan kedua, maka pakai rumusnya yang ini. Irisan. Jadi ciri-cirinya dalam soal itu kalau atau dan. Kalau atau berarti yang atas atau yang kedua, tergantung kondisi. Kalau ada irisan berarti yang atas. Kalau saling lepas berarti yang kedua. Tapi kalau soalnya ada kalimat dan, maka rumusnya yang ini yang ketiga. Jadi dikalikan, kalau dan itu tinggal dikalikan. Kalau atau itu dijumlahkan. Itu ciri-cirinya salah satu ciri. Pada pelemparan sebuah logam sebanyak 2 kali, hitung probabilitas muncul gambar pada pelemparan pertama dan muncul gambar pada pelemparan yang kedua. Jadi uang logam kita lemparkan 2 kali. Peristiwa A adalah muncul gambar pada pelemparan pertama. Muncul gambar pada pelemparan pertama. Gambar ada berapa para koin? 1. Per totalnya. Koin hanya punya 2 sisi. Jadi pernya per 2. 0,5. Peristiwa B muncul gambar juga pada pelemparan yang kedua. 1. 1 kan? 2. 0,5. Jadi peluang muncul pelemparan pertama dan pelemparan kedua tinggal dikalikan. Ya, berarti 0,5 dikali 0,5. 0,25. 25. Jadi kalau ada kata dan itu tanda perkalian. Kalau atau dilihatnya penjumlahan. Yang ketiga, dependen atau kondisional atau bersyarat. Suatu peristiwa yang keberadaannya disyaratkan oleh peristiwa lain. Jadi ada peristiwa, tapi ada peristiwa pertama dulu yang menjadi syarat. Misalnya manusia pasti lahir dulu baru nanti dewasa. Maka peluang dewasa itu terjadi apabila bayi dulu. Iya. Ya kan? Bayi dulu baru dewasa. Maka bayi itu menjadi syarat untuk menjadi Dewasa. Kalau tidak jadi bayi, mungkin dewasa enggak? Nggak mungkin. Itu namanya peristiwa bersyarat. Jadi peristiwa pertama menjadi syarat peristiwa yang kedua. Itu peristiwa bersyarat. Kalau peristiwa pertama tidak terjadi, maka peristiwa kedua juga tidak akan terjadi. Itu peristiwa. Peluang peristiwa G dengan syarat H. Ini rumusnya tinggal dibagi. Peluang kejadian G dengan syarat H dibagi dengan peluang H. Contoh ya, contoh. Contohnya, Tiba-tiba, hah? Hah? ini gelap atau apa? Mau dinyalain, Pak? Nyalain. Nah, Silo, Pak. Silo lagi satu depan nih, Pak. Yang depan, yang depan. Satunya. Nah, mending nggak? Ini kan yang kecil nyala. Nah, Ini contoh peristiwa bersyarat. Sebuah wadah ada 10 kena bola. backlight kan? 1 bola hitam kotak, 3 hitam bergaris, 2 putih garis, 4 putih kotak. Berapa peluang terambil bola motif kotak jika bola itu berwarna hitam? Satu bola hitam, motif kotak. 3 bola hitam. Jadi ada 10 bola, 1 hitam kotak, 2 3 hitam garis, 2 putih garis, 4 putih kotak. putih kotak. Berapa peluang terambil bola motif kotak
jika dia memang bola motif berwarna hitam. Bola motif kotak jika bola itu berwarna hitam. Bola motif kotak jika bola itu berwarna hitam. Bola hitam kotak berarti ya? Jadi syaratnya harus hitam. Dan kotak. Ya. Jadi yang syaratnya dulu kita cari. Syaratnya dulu. Nah, yang syarat itu harus di bawah. Yang menjadi syarat harus di bawah. Jadi cari dulu syaratnya yang mana. Ya. Ini dari kalimatnya terambil Oh, jika motif ya, kotak jika. jika Iya, oke. bolanya berwarna hitam. Tapi hitam ini sebagai syarat. Maka dia berada di bawah ruang hitam. Gimana Pak? Gimana Pak? Nah, cari dulu syaratnya, yang menjadi syarat cari dulu. Dari kalimat diperhatikan berapa peluang terambil bola motif kotak Ya. jika bola itu berwarna hitam. Jadi jika itu menjadi syarat kan? Ya, ya. Menjadi syarat itu adalah jika. Iya kan? Jadi kayak Pak. Oh, ini tadi. Dua. Curiga. Jadi cari dulu yang menjadi syaratnya. Karena syarat itu menjadi sifatnya di bawah. Menjadi pembagi. Kalau ada jika itu berarti menunjukkan itu syarat. Empat titik 8. Waduh, masih panjang perjalanan ini guys. Terus Pak. Udah. Bisa dipahami ya yang syaratnya dulu. Dia sifat di bawah. Jadi hitam, peluang hitam sifat di bawah. Kita hitung dulu peluang hitamnya, syaratnya. Ya. Itu Peluang hitam. peluang berbola berwarna hitam. Semuanya ada berapa? 4. Peluang hitam itu ini ya. 4. Ada 4 Pak. Ini. Berarti probabilitas warna hitam 4 10. 4 per 10. Jadi yang hitam itu ada 4, per totalnya ada 10. Belum ya? Sedangkan yang pertama untuk peluang K dan H, berarti peluang kotak dan hitam. Itu tinggal kita lihat aja di sini yang kotak hitam ada berapa? 1. Yang kotak hitam cuma 1 kan? Iya. 1 per Per 10. Kayak jumlah keseluruhan bolanya ya Pak? Ya. Bola berwarna hitam, kotak kotak juga berwarna hitam. Oh. Ada 1. Iya. Tapi peluang terpilih bola motif kotak jika berwarna hitam tinggal dibagi 0,1 dibagi 2,5. dibagi 4 atau 0,1 dibagi 0,4. 0,1 bagi 0,4. 0,25. Satu per 4 kan 0,25. Oh iya, gue dikenal sih. Aku juga belum.
Ini gak sih? Ada sebuah guys, Ini kan SMP mau belajar. Enggak ada kurang nggak nempel. Iya. Kayak itu jangan kaget. Pasti kaget. Belum nyampe lah. aku jawabannya itu di satu sama empat jawabannya sama empat ya bukan nyontek ini kalau dia apa dia Iya, deadline ya. Lanjut ke ruang sampel. Iya, dia videoin. Ruang sampel adalah alternatif seluruh kejadian. Jadi alternatif seluruh kejadian dinamakan ruang sampel. Jadi memuat semua kemungkinan dari sebuah peristiwa. mau apa Semua kemungkinan itu ruang sampel. Di ruang sampel memuat semua kemungkinan dari sebuah peristiwa. Contoh, kalau pelemparan sebuah logam, kira-kira ruang sampelnya 2. Benar. satu buah uang logam. Kemungkinan, jadi semua kemungkinannya kita sebutkan ada berapa. Ini ruang sampelnya ada berapa? 2. Kalau uang logam ada berapa kemungkinannya? 2. Dua. Tapi ruang sampelnya ada bisa angka, Bisa angka, bisa gambar. angka ada. Kalau satu mata dadu, maka ruang sampelnya 6. Sampelnya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ada 6. Itu yang namakan ruang sampel. Kalau dua mata dadu, 2 maksudnya. Ruang sampelnya ruang sampelnya 6. 6. Sama aja. Oh iya ya. Bisa satu, Bisa satu. Iya. pertama satu, dan kedua satu. Iya. Kalau dadu pertama satu, dadu keduanya 2. Dadu pertamanya satu, dadu keduanya bisa 3. Ya. Saya tidak ada berapa totalnya. 36. Kalau dua mata dadu, 36 Kak. ini ruang sampelnya ada 36. Oh, dua ruang mata dadu. Ada beberapa hal dalam ruang sampel. Yang pertama, apabila ada pemulihan dan ada pelukan. Jadi ada pemulihan dan ada pelukan. Kalau pemulihan, maka memungkinkan bisa dadu pertama satu, dadu kedua juga satu. Ini bisa dimasukkan. Tapi kalau tanpa pemulihan, maka ini tidak perlu dimasukkan.
Ya. Kenapa Pak? Kalau tanpa pemulihan tidak memungkinkan satu dan satu lagi. Kalau urutan, kalau dengan urutan boleh satu dengan dua dan dua dengan satu masih dihitung. Itu kalau dengan urutan. Kalau tanpa urutan satu dan dua satu itu dianggap satu. Dianggap satu sampel. 1 dan 2 atau 2 dan 1 itu Satu dianggap dan satu dua sampel. dan dua dan satu itu kalau tanpa urutan dianggap satu hitungnya. Jadi tidak 36 nanti jumlahnya. Oh, jadi 18. Kurangi nanti. Jadi kalau dengan pemulihan dan dengan urutan maka bisa memungkinkan satu dan satu atau dua dengan dua atau tiga dengan tiga itu bisa dimasukkan. Jadi dengan pemulihan memastikan satu dua bisa dimasukkan. Ini contohnya. Jadi kalau dengan pemulihan maka ini dimasukkan satu dan satu, dua dan dua, tiga empat, lima. Ini dengan pemulihan. Tapi kalau tanpa pemulihan ini dihapuskan. Kalau tanpa pemulihan. Tapi kalau pemulihan maka ini dimasukkan dengan pemulihan. Lalu dengan urutan. Kalau dengan urutan satu dan dua dengan dua dan satu dimasukkan hitung dua. Satu tiga dengan tiga satu hitung dua. Tapi kalau tanpa urutan maka satu dan tiga satu ini dihitung satu. Kalau dengan pemberian maka satu dimasukkan. Tiga, empat, itu dengan pemberian. Kalau dengan pemberian maka dimasukkan gitu. Tapi kalau tanpa pemberian, maka ini tidak ada, tidak boleh. Kalau tanpa ini dihilangkan. Tapi kalau dengan pemulihan maka satu, dua, tiga dan itu dimasukkan. Kalau dengan urutan perhatikan angka yang sama. Dengan urutan satu dimasukkan. Ini dari dua, yaitu dua. Tapi kalau tanpa urutan maka satu dan dua dengan dua satu menghilangkan satu. Ini yang hitungnya satu. Jadi tidak total lagi 36. Itu berkurang. Ini yang pertama. Kalau dengan pemulihan dan tanpa urutan maka lengkap semuanya dimasukkan. Karena tanpa pemulihan dan tanpa urutan. Tanpa pemulihan maka yang awalnya ada satu, dua, tiga. Ini kalau dengan pemulihan. Tapi kalau tanpa pemulihan maka itu dimasukkan. Karena tanpa urutan.
Kalau dengan urutan ada 21, ada 12, Ya. ada 13, ada 14. Ini dengan ini diangkat sama. Jadi kalau tanpa urutan dan sama dihilangkan satu. Ya. Seperti ini dihilangkan. Maka sudah begini jumlahnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15. Jadi maafkannya angka 15. Cara menghitungnya menggunakan rumus ini. Jadi kalau tanpa pemulihan dan tanpa urutan rumusnya n faktorial dibagi n kecil faktorial dikurangi n besar dikurangi n kecil. Di sini n plus n adalah jumlah n kecilnya itu 22 kan? N kecilnya 2. Lalu 2 ladu. 120. Faktorial meninggalnya di mana? 1 faktorial. Misalnya ada 5 faktorial. 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 Kali 2 kali 3 kali 5 21 faktorial. Jadi kalau peristiwanya tanpa pemulihan dan tanpa urutan, maka rumusnya n faktorial dibagi n kali n kurang 1 faktorial. N-nya banyaknya lalu, banyaknya jumlah kecil lalu, n kecilnya itu berapa lalu, jumlah banyaknya lalu. Jadi n besarnya dikali dengan 6, jadi 6 faktorial dibagi 2 faktorial kali 4 faktorial 2 faktorial 4 faktorial dan 2 ini 15 2 faktorial 4 faktorial n kecil 1 faktorial 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 kali 6 2 faktorial kali 4 kali 4 yang sama bisa dicoba ya ini 1 sampai 2 sampai 4 3 ini tanpa pemulihan dan tanpa urutan. Mana yang dia mau ini? Lalu yang ketiga dengan pemulihan dan tanpa urutan. Kalau dengan pemulihan maka 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6 itu dimasukkan. Itu. Jadi dengan pemulihan
41, 22, 33, 44, ini dihitung, dimasukkan. Sedangkan tanpa urutan. Tanpa urutan harusnya kan 1, 2 begini. 1, 3, 1, 2 dan 21 dianggap sama. Maka kalau tanpa urutan, yang salah satu dihilangkan. Kalau tanpa urutan. Jadi yang 1, 2 dan 1, 3 dihilangkan. Kalau untuk menghitungnya, menggunakan rumus ini N plus N masuk faktorial dengan alur N. N yang 6, N kecilnya 2, maka N besar jadi 6. N besarnya 6, N kecilnya 2, kita coba tujuh 2. Kembali ke sini. Oke, yang atas 7 yang bawah 2. Jadi setelah dibagi oleh 7 2 ini. Jadi 6 dan sini 2 sini kita ketemu 2, maka langsung digunakan rumus yang tadi. N faktorial dibagi N faktorial D dikurangi N faktorial. Oke, lagi rumus yang tadi. N-nya dibagi dengan 7, N kecilnya 2. Ini 7 faktorial dibagi 2 faktorial, 7 dikurangi 2. Ini apabila dengan pemilihan dan tanpa urutan. Dengan pemilihan artinya 1, 1, 2, 2, 3, 3 itu dimasukkan. Kalau tanpa urutan artinya yang sama dihilangkan salah satu. Terakhir ini apabila tanpa urutan. Kalau tanpa urutan maka 1, 1, 2, 2 itu tidak dimasukkan, harus ada 1, 2, 2, 3, 3, 4, 5, 5. Ini kalau dengan pemulihan. Tapi kalau tanpa pemulihan maka 1, 1, 2, 2 ini dihilangkan. Itu tanpa pemulihan. Yang kedua dengan urutan. Dengan urutan maka 1, 2 dan 2, 1 dimasukkan dihitung. Kalau dengan urutan maka 1, 2 dan 2, 1 itu dihitung 2. 2, 4 dan 4, 2 dihitung 2. Untuk 2. Itu udah tak iya.
Distribusi probabilitas mistik. Cara menghitung peluang dengan menggunakan rumus peluang. Yang pertama ada rumus binomial untuk menghitung peluang. Syaratnya binomial itu adalah variabelnya harus punya dua kategori saja. Harus hanya dua kategori dan sukses gagal, laki-laki perempuan. Ini khusus untuk kejadian yang alternatifnya hanya dua kejadian. Itu digunakan rumus binom. Rumusnya adalah n faktorial dibagi x faktorial n kurang x faktorial dikali p pangkat x pangkat n kurang x. Semangat namanya guys. N itu jumlah kejadian. X jumlah kemungkinan atau yang ditanyakan. X peluangnya I 1 min P atau kemungkinan gagalnya. Satu contoh, mahasiswa diberi kesempatan untuk tidak masuk kuliah sebanyak 4 kali dari 10 pertemuan. Jadi di sini ada peluang tidak masuk. Dari kalimat pertama ada peluang untuk tidak masuk. Boleh 4 kali. Berapa per berapa? 4/10. Peluang itu kan berapa per berapa? Biasa gitu. Iya. Jika pada kalimat pertama 4 kali dari 10. Berarti peluang tidak masuk kuliah 4 4 per 10. 0,4. Bukannya 0,4? Iya benar. Iya benar. Jadi ini P. Ya. I itu komplemennya. 0 mana? Komplemennya berarti 1 Minus 0,4. 0,4. Pokoknya P-nya sudah ada, I-nya sudah ada, N-nya. N-nya juga Dalam suatu kelas ada 5 mahasiswa. Jadi N-nya 5. N-nya 5. Jumlah kemungkinan Hitung peluang kelima mahasiswa tersebut tidak ada yang tidak masuk. tidak ada yang tidak masuk. Tidak ada yang tidak masuk. Tidak ada yang Tidak ada yang tidak masuk. 10 berarti. Nah, di kelima ini tidak ada yang tidak masuk. Yang tidak masuk berapa? Oh iya iya benar-benar. Dari kelima itu tidak ada yang tidak masuk. Semua berarti. Ya, kita bicarakan yang tidak masuk. Berarti yang tidak masuknya adalah tidak ada yang tidak masuk. Yang masukkan rumus binom N-nya X-nya 0, 0,5. peluangnya Peluangnya 0,4. dengan N faktorial 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5. 5 faktorial Artinya 1 bagi X faktorial 0 0 faktorial Kalau 0 faktorial itu berapa? 1. 0 faktorial 1 betul. Dikali dengan N kurang X 5 kurang 0 faktorial
dikali dengan P 0,4 dan P-nya ini pangkat X. X-nya 0. Pangkat 0 1 juga. 10 pangkat 0 berapa? 1. 1. Ayo. 10 pangkat 0. Berapa ini 1 ya, Pak? 1. 10 pangkat 1 berapa? 1 pangkat 1. 10. Kalau 10 pangkat 0. 1. Saya dibilangin nggak percaya. P pangkat 0 berarti 0,4 pangkat X. X-nya 0. Ini pangkat T-nya tadi 0,6. Jika pangkat N kurang X. N-nya 5 dikurang 0. Dan tinggal hitung. Ini habis. Enggak 1. 1 faktorial. Ini Ya, berarti 5 faktorial plus 1 faktorial 5 faktorial kali 1 kali 0,6 pangkat 5 kan? Berarti 1, 2, 3, 4, 5 buat 1, 2, 3, 4, 5 1, 5 coret 1 per 1 kali 1 kali 0,6 pangkat 5. Contoh yang kedua, apabila satu mahasiswa tidak masuk. Tadi 0 mahasiswa tidak masuk. Karena gimana kalau satu mahasiswa tidak masuk berarti X-nya sama dengan 1. Berarti X-nya dengan 1. Hasilnya seperti ini 0, P pangkat X 0,4 pangkat 1. Jadi tinggal hitung. Yang kedua distribusi Poisson. Oh ini ada di sini ternyata. Bener itu. Ini cirinya untuk distribusi Poisson sampelnya lebih dari 30. Nanti N-nya harus lebih dari 30. Bisa pakai rumus Poisson, menghitung rumusnya. Peluangnya sangat jarang atau mendekati 0,00 sekian. Bisa dipakai Poisson. Atau sangat sering mendekati 1, 0,999. Maka rumusnya mu pangkat X nilai rata-rata pangkat X dikali dengan E pangkat mu. E itu bilangnya tetap begini 2,71828. Jadi soal apapun E-nya tetap begini. Ya, tetap. Contoh diketahui probabilitas seorang meninggal karena terkena penyakit anjing gila 0,01. Jadi P-nya 0,01 probabilitasnya. Rata-rata orang meninggal karena penyakit anjing gila seorang. Rata-rata lambangnya mu 2 orang. Rata-rata 2 orang. Hitung peluang A 3 orang meninggal. Berarti X-nya ganti dengan 3. Jadi P-nya 0,01, rata-ratanya 2, hitung 3 orang yang meninggal. Di sini kalau kita masukkan ke rumus, mu-nya berapa tadi? 2 pangkat X 2 pangkat 3 dikali E 2,71828 pangkat min 2 dibagi dengan X faktorial 3 faktorial. Mana rumusnya Andi?
Diganti lagi dong. Dari hujan syaratnya sampelnya harus lebih dari 30. Yang terakhir, distribusi kontinu. Distribusi probabilitas kontinu. Ini distribusi normal. Katakan distribusi normal. Bentuknya seperti ini. Di bawah, ke atas, di bawah lagi. Namanya distribusi normal. Tengah-tengah rata-rata. Ini bagi dua dengan rata-rata. Ini rata-rata. Membagi dua sama besar kurva. Jadi kalau kurva dari kiri ke kanan 100%, maka dari kurva dari kiri sampai tengah-tengah 50% atau setengahnya atau 0,5 uangnya. Dari rata-rata ke sebelah kanan 50% juga atau 0,5. Probabilitasnya 0,5. Jadi ini di tengah itu rata-rata dari bawah ke atas ke puncak baru balik lagi ke bawah. Tengah-tengahnya itu rata-rata. Ini namanya distribusi normal. Di tengah-tengah itu betul-betul berada di rata-rata data. Rata-rata itu betul-betul terletak di tengah-tengah data. Rumusnya distribusi normal Y sama dengan X dikurang mu dibagi sigma. Mu itu rata-rata, sigma itu deviasi standar dari kita hitung. Nah dalam distribusi normal kita gunakan tabel distribusi normal untuk mencari peluang. Jangan ditahan nanti. Kayaknya sih bisa lagi deh, Mam. Panas lagi. Ini kita pakai untuk menghitung peluangnya. Contoh, hitung peluang antara 0 sampai dengan 1,42. Ini 1,42. Berapa ini peluangnya? Fix gue kan potong rambut. Kagak ada. Ini contoh saja sebagai kita menggunakan tabel. Ini luas ini adalah luas tabel. Lihat 1,42. Kita pakai tabel. 0,4207. Dan kita cari 1,42. 1,4 sama 0,02. Cara mencarinya 1,4 lihat di sebelah kiri, angka 2 lihat di atas. Lalu pertemuannya. Oh iya iya. 1,4 ini 0,4. potong dengan 2. 2222. 2 ini. Maaf. Pertemuannya di 0,422. Di buku ada nggak? Ada. Tabel normal. Di lampiran 434 titik 26. Halaman 434. 443, Pak. Ini lampiran ini. 443, Pak. 443, halaman 443. Halaman 443. Saya gunakan tabelnya.
peluang ini atau luasnya adalah 0,422. Atau biasanya dibuat persentase. Tinggal turun komanya di belakang 2. Maka 42,22%. artinya lokasi ini luas ini adalah 42,22%. Atau peluangnya 0,42. Nah, satu lagi sekarang ke kiri. Yang ini begini cepat. Jadi dari 0 sampai min 1. Luasnya berapa atau probabilitasnya berapa? Dari 0 sampai dengan 1. Angka negatif hanya arah saja. Nanti peluangnya tetap positif. Jadi tadi diambil angka 1. 1. Jadi kalau pakai apa berapa? Ya 0,3413. Sampai 1,00. Ini nih 0,3413. 3413. Ketemu. Ketemu. 100 berpasangan dengan 10 arahnya 0. Ya. Lalu ketemu nilainya 341. 3, 4, 3. Ini luas ini. Kalau bukan satu ini negatif 0,73. Apa tuh? Bagaimana kalau berwarna seperti ini? Antara min 1,37 sampai dengan 2,01. Cara mencari tabelnya. Cari dulu yang sebelah kiri, lalu cari yang sebelah kanan. Kira-kira dikurangi apa dijumlahkan? Jumlah Ya nanti hasilnya dijumlah. Jumlah yang kiri dengan jumlah yang kanan. kanan. Kalau gambarnya seperti ini. Jadi pertama cari dulu di tabel yang 1,37 berapa, 2,01 berapa. 137. 137. Ini ketiganya, tujuhnya. 7-nya 0,41. Ini Iya, 41,47. 0,4140. Ada yang 2,01. 201. Ini 201. 201. Ini 0,4778. 478. 0,477. Jadinya dulu. Jadi luas daerah ini tinggal dijumlahkan. Cara mencari peluangnya tinggal dijumlahkan atau gambarnya seperti ini. Nanti itu soalnya gambar Pak bentuknya. Enggak, Atau kalimat. Nanti kita gambar. Misalnya cari peluang antara 2 sampai 7. Oh. Jadi soalnya seperti ini. Harapan itu, harapan itu. Iya. Nanti kita dihitung dulu pakai rumus. Dihitung dulu pakai rumus, nanti dihitung dulu. Jadi kalau seperti ini, maka dijumlah. Karena nanti ada juga dikurangi, tergantung gambarnya. Jadi kalau gambarnya seperti ini, dijumlahkan. Nah, ini kalau seperti ini, cari peluang antara min 0,54 sampai min 1,79. Ini
Kalau nomor seperti ini nanti dikurangi antara yang besar dikurangi dengan yang kecil. Jadi kalau yang satu di kiri 0, yang satu di kanan 0, kesimpulannya ditambahkan. Jadi kalau yang satu di kiri 0, satu lagi di kanan 0, ditambahkan. Tapi kalau yang satu di kiri 0, satu lagi di kiri 0 juga, dua-duanya di kiri, maka dikurangi. Atau dua-duanya di kanan, ini. Dua-duanya di kanan juga dikurangi. Dua-dua di kiri atau dua-dua di kanan dikurangi. Tapi kalau satu di kiri, satu di kanan ditambah. Untuk ukurannya. Dua kiri, dua kanan, kurangi. Di modul dipercepat masih kasih ini dulu, kasih gambaran dulu. Iya, Kalau di sini nggak ada. Kalau ini nggak ngerti, di modul nggak bakal ngerti. Cara mencari dulu, cara mencarinya seperti Ini masih yang continue kan ya, Pak? Ya, distribusi normal. Distribusi ya. Belum masuk ke rumus kan ya, Pak? Oh. Ada lagi gambar seperti ini. Gambarnya lebih dari 1,3. Lebih, ini kan kalimatnya lebih dari 1,13. Ini di dalam bisa mencarinya. Misalnya berapa peluang lebih dari 1,13. Kita cari dulu nilai tabel 1,13. 1,13 0,308. Ini 1,3 ya, Pak? 0,3708. 7,08. Kalau mencari seperti ini gambarnya, kita lihat dulu dari tengah-tengah sampai ke kanan berapa persen? Ya. Tadi, kalau dari kiri ke kanan berapa peluangnya? 100% kan? Iya, 100%. Dari kiri ke kanan 100%. Kalau dari tengah ke kanan 50. 50%. Maka daerah ini tinggal dikurangi. 25. Jadi 50% dikurangi 37,04%. daerah ini untuk pembantunya kita pakai 50%. Ini belum masuk rumus ya, guys. Cari nilai. Ini kita cari nilai Z ya, Pak? Ya. Berapa? Tiga, ada lagi. Nggak ada. Kosong. Kosong. Apa ini 15% tadi ya? Lagi seru. Sama 15 nih, Pak. Tunggu hujan. Iya, bisa, Pak. Seru deh. Anak mana lu? Wah. Ini contoh penerapannya. Contoh penerapan dari distribusi normal. Yang mana? Sama dengan X minimum Minimum per sigma. ada di buku di Di halaman 455.
25. 4,25. Apabila seorang pekerja bisa menghasilkan batu rata-rata 500 per hari. Mionya 500. Rata-rata 500. Berarti mionya 500. Ini penerapan tadi soal tadi dengan tabel. Apabila seorang pekerja menghasilkan batu bata rata-rata 50 buah per hari, maka mionya 50. Deviasi standarnya 100, itu lambangnya sigma. Deviasi standar lambangnya sigma 100. Berapa peluang seorang pekerja dapat menghasilkan batu antara 500 sampai 650? Tadi ada antara. Tapi X-nya itu antara 500 Sampai sampai 650. 650. Kita kali pakai sampai. Oh, endas ya, endas. Antara 500 sampai 650. Berarti X-nya ada dua. Yang pertama X-nya 500, yang kedua X-nya 650. ini ada dua kali perhitungan. Yang pertama ganti X-nya dengan 500, satu lagi ganti X-nya dengan 650. 650. Kalau yang 500 dulu, berarti 500 dikurangi 500. 500 No. dibagi sigma. 100. 100 no. Yang kedua X-nya ganti dengan 650. 650 dikurangi 500. Plus 100. 1,5. Maka dapat 0 yang atas dan 1,5. 0,432. Ini Kita cari di tabel cari dulu. Udah tabelnya udah. atau digambarkan dulu supaya gampang. Kan takutnya ditambahkan, bisa ditambah, bisa dikurang, bisa ditambah 50%, bisa dikurang 50%. Jadi digambarkan dulu seperti ini gambarnya. Kita masukkan nilai Z. Yang pertama Z-nya nilainya 0, jadi di tengah-tengah. Yang kedua Z-nya 1,5. Karena dia positif, maka dia berada di sebelah. Kanan. Ada juga negatif, nanti ada kemungkinan negatif. Sebelah kiri kalau negatif. Kalau positif maka di kanan 1,5. Lalu cari di tabel 1,5 kali. Tabel diperoleh nilai 0,4332. apa diperoleh nilai 0,43. Itu perhitungannya memang bisa ya Pak? Kan yang pertama dicari 500, terus yang kedua dikasih habis itu dikurangi atau nggak usah? Saya terlalu gambar. Kalau misalnya Oh, tergantung. Oh iya iya iya. ini diperoleh nilainya min 2,3. Gambarnya berubah. Iya iya iya. Yang satu tengah-tengah min 2,3 berarti negatif di sini. Garis lagi. Min 2,3 misalnya. Satu lagi dapat 1,5. Ini jadi jumlah ya Pak? Oh. 1,5 berarti di kanan. Maka daerahnya ini tambah apa dikurang? Ditambah. Jadi kalau bisa digambar dulu Iya biar lebih ini. supaya tidak membingungkan. Biar tahu kapan sama punya. Atau bisa soalnya lebih dari 650. Tadi keluar lebih dari 640. Tapi gambarnya berbeda lagi. 650 dapatnya 1,5 kan? Iya. Di kanan 1,5.